Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa semester 7 KP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi ilmu mantiq ya. Ini sekarang kita beralih kepada kajian istidlal ya, dalam ilmu mantiq yang dia menjadi tujuan utama ya, tujuan akhir ya, atau klimaks daripada ilmu mantiq adalah istidlal ya. Jadi kalau belum sampai istidlal belum selesai kita membahas masalah ilmu mantiq dan masih mentah ya gitu. Nah, maka dulu sudah ada materi disampaikan bahwa kajian utama dari ilmu mantiq itu ada 3, yaitu kajian lafaz, kedua kajian qadiyah, dan yang ketiga ini kajian istidlal ya. Nah, istilah ini adalah tentu harus memahami 2 kajian di awal ya, itu memahami lafaz, memahami qadiyah ya. Nanti juga akan disinggung tentang qadiyah-qadiyah dalam kajian contoh-contoh dalam istidlal ini ya. Ya. Saya bacakan. Kedudukan istidlal dalam ilmu mantiq ini dia menjadi kajian penting dan tujuan utama. Hal ini karena otak bisa berpindah dari sesuatu yang diketahui atau maklum kepada sesuatu yang tidak diketahui, misterius atau majhul ya. Sehingga otak itu merasa nyaman karena berhasil menangkap dan memahami tujuan ya. Coba Anda kalau belum paham, nyaman nggak otak? Akal kita nggak nyaman ya. Tapi kalau sudah paham, sudah dicerna dengan baik ya, maka dia merasa nyaman ya. Dalam ilmu mantiq, karena ilmu logika ya, kita akan kaji dari istilah ini, di mana sesuatu yang maklum itu yang diketahui ya, bisa kita jadikan dia sebagai satu sarana atau wasilah ya untuk menggali, menangkap, memahami apa yang misterius atau yang majhul ya di balik itu ya. Itu kalau dalam bahasa istilah lain, kita bisa memahami yang tersirat dari yang tersurat ini ya. Jadi apa di balik lafaz itu, apa di balik omongan itu kita bisa lihat ya. Ya, kita lihat definisi dulu. Istilah merupakan perpindahan sebenarnya, transformasi masih perpindahan ya. Perpindahan otak dari sesuatu yang maklum yang diketahui kepada yang majhul yang tidak diketahui, dengan memberdayakan yang maklum sebagai wasilah, sarana untuk memahami yang majhul. Tidak ketahui. Ini definisinya ya. Masih belum paham kan? Nah, nanti kan kita bahas di contoh-contohnya ya. Nah, bagaimana istilah? Istilah itu bagi 2 bagian, yaitu pertama kias, analogi ya. Yakni pemberian otak atau akal pada kias ini saat terjadi transformasi dari esensi maklum kepada esensi yang majhul. Sebagai kaidah yang dijamin validasinya untuk sampai kepada maksud tujuan itu. Nah, jadi istilah kiasi ya kan? Itu apa? Intiqal akal ya. Perpindahan akal atau rasu akal dalam kias ini pada saat terjadinya perpindahan dari hakikat yang diketahui kepada hakikat yang enggak diketahui ya. Nah, sebagai kaidah yang dijamin validasinya untuk sampai kepada maksud dan tujuan itu ya. Jadi harus ada kebenarannya, jangan asal-asal atau abal-abal ya. Nah, contohnya nih ya. Perhatian ini, contoh bisa jelas ya. Anta tu'athiru maslahatal bilad. Kullu ma yu'athir maslahal bilad wataniyun. Anta wataniyun ya. Anda ini peduli terhadap kepentingan negeri. Setiap orang yang peduli terhadap kepentingan negeri disebut seorang nasionalis ya. Anda seorang nasionalis ya. Itu contohnya ya. Jadi di mana yang sesuatu yang maklumnya itu mana? Sesuatu yang maklum itu anta tu'athir maslahatil bilad. Dari kelakuan atau perbuatan Anda sehari-hari, Anda ini orang yang sangat peduli terhadap kemaslahatan umat, kemaslahatan suatu kampung atau negeri ya. Nah, maka pada qadiyah yang kedua, tadi qadiyah pertama ya,
Kode yang kedua, setiap orang yang peduli terhadap kepentingan negeri dinamakan nasionalis. Ya. Maka kesimpulannya Anda adalah seorang nasionalis. Kalau dikatakan Anda ini seorang nasionalis, itu masih abstrak, masih majhul ya, misterius ya. Apa itu definisi nasionalis? Kan nggak jelas ya. Anda seorang beriman, seorang muslim, itu majhul ya. Tapi setelah dijelaskan Anda ini peduli sama kepentingan masyarakat, kelihatan sehari-hari ya. Itu sesuatu yang maklum yang diketahui ya. Misalnya membantu, bekerja, memperhatikan ya, mengatasi, memberikan solusi pada masyarakat. Nah, itu nyata ya. Itu namanya maklum ya. Nasionalisnya itu dia majhul. Tapi dengan adanya yang maklum itu, maka bisa dilihat ya, bisa ditangkap unsur nasionalis itu ya. Nah sekarang coba nanti nih ada contoh yang lain di sini ya. Contoh lain, dia itu orang yang rajin ibadah, nah, kan? Itu rajin ibadah kelihatan hari-hari ya, maklum namanya, diketahui ya. Dia sholat, dia mengaji ya, dan unsur ibadah lainnya. Setiap orang yang rajin ibadah adalah muslim sejati. Karena dia rajin ibadah, maka dia mendapat julukan atau mendapat gelar sebagai seorang muslim sejati. Nah, kesimpulannya Anda seorang muslim sejati ya. Jadi Anda seorang muslim sejati. Nah, kalau dibilang Anda seorang muslim sejati kan itu sesuatu yang majhul ya. Perlu dijabarkan lagi ya apa. Nah, maka itu merupakan kesimpulan saat dikatakan Anda seorang muslim sejati. Dari mana bukti-buktinya? Yaitu dari rajin ibadah ya dan sebagainya. Itu dari perantaraan maklum bisa ketahui adalah yang majhul ya gitu. Banyak yang lain, contoh-contoh lain Anda bisa cari ya. Misalnya tentang iman, Anda seorang beriman, mana bukti iman Anda ya? Ya minta berzikir ya, atau kerja-kerja nyata ya itu. Nanti baru kita simpulkan, Anda seorang iman atau Anda seorang politikus. Dari mana kita tahu? Itu politikus masih misteri ya, majhul ya. Tapi sekedar kegiatan Anda sehari-hari mengkritisi atau sibuk dalam urusan politik ya, di partai politik atau di organisasi politik atau pernyataan yang politisnya gitu. Nah itu ya. Yang kedua ada namanya istiqra'i ya. Istidlal istiqra'i atau istimbati. Ini dia berdasarkan penelitian dan istimbat atau kalkulasi hukum ya. Istiqra' atau istimbat adalah istidlal yang bertransformasi dari juz'i, parsial, kepada kulli ya, atau global. Definisi lain, istiqra' adalah istidlal yang dibangun atas kajian juz'i, parsial secara lengkap, sehingga mengantarkan akal pada konklusi hukum umum ya. Itu. Jadi dari juz'i bisa kita tangkap hal yang kulli ya. Kulli itu global, umum ya. Dari yang khusus kepada umum ini. Ya. Dari yang khusus kepada umum, ini kalau dalam ilmu itu namanya apa? Deduktif ya. Dari juz'i. Juz'i itu apa? Atau iya deduktif ya. Dari yang khusus juz'i kepada yang umum global ya. Contohnya mana? Disimpulkan bahwa api dapat mencairkan barang tambang yang keras. Nah ya. Api ini dapat melelehkan ya, mencairkan tembaga atau perak atau emas ya itu. Nah itu kan perlu kajian dulu ya, perlu penelitian dan memang sudah diteliti ya. Hal ini tentu setelah melakukan kajian yang mendalam dan kesimpulan diambil bahwa setiap binat yang mendalam itu tadi ya. Tadi itu berikut contoh juga. Artinya setelah diteliti ada barang tambang yang dibakar oleh api, maka barang tambang itu meleleh, mencair, apa itu tembaga, perak, emas ya, itu mencair ya. Nah, maka disimpulkan bahwa api dapat mencairkan barang tambang ya. Jadi api dapat mencairkan barang tambang ini adalah itu sifatnya kulli ya, sifatnya kulli, global ya. Dapat dijelaskan
setelah melakukan apa? Penelitian ya. Dilihat sehari-hari, oh benar ya. Gitu. Atau contoh kedua, mana dia tadi? Dan kesimpulan yang diambil bahwa setiap binatang menggerakkan, nah ini bukan mengarahkan, menggerakkan tulang rahang bagian bawah ketika mengunyah. Hal ini disimpulkan setelah menyaksikan banyak macam binatang yang menggerakkan tulang rahang yang bawah ya. Artinya kita melihat atau kita mengambil satu kesimpulan bahwa setiap binatang menggerakkan tulang rahang bagian bawah pada saat mengunyah. Ya. Kita lihat setelah kita teliti, oh benar ya, dia mengunyah terus rahang bawahnya dia bergerak ya gitu. Nah, itu dari apa tuh, dari juz'i ke kuli ya gitu. Contoh lain, konklusi hukum bahwa air tawar dapat mencairkan sabun. Salah ngetik ya. Setelah melewati penelitian, banyak contoh yang dianggap cukup kuat untuk diambil kesimpulan ya. Kita lihat air ya. Kita ini ada sabun ya. Sabun masih bulat, kita taruh di air, maka sabun itu mencair. Gitu ya. Sabun itu mencair ya gitu. Dari sebab air ya. Nah itu sebuah kesimpulan ya. Dari juz'i atau parsial menjadi kuli. Menjadi satu kesimpulan ya. Kesimpulan itu apa? Air tawar dapat mencairkan sabun. Itu apa? Kuli ya. Juz'inya yang mana? Ya setelah penelitian ya. Diteliti, Anda masukkan sabun ke dalam air, maka lama-lama air itu sabun itu mencair. Sama juga tadi binatang, kita perhatikan diteliti, dia menggerakkan rahang bawahnya untuk mengunyah makanan ya, sehingga makanan itu lama-lama halus, maka disimpulkan binatang menggerakkan tulang rahang yang bagian bawah dalam mengunyah makanannya. Nah itu. Nah ada istilah al-qiyas ini. Istilah qiyasi definisi. Definisinya apa? Istilah qiyasi adalah perkataan yang tersusun dari dua qadiyah yang melahirkan perkataan lain disebut natijah ya. Hasil atau kesimpulan ya. Nah itu hasil kesimpulan. Yang lazim bagi zat kedua qadiyah itu. Contohnya ini pakai syarat ya. Al-khamru muskirun. Apa tadinya? Minuman arak itu memabukkan. Nah, itu qadiyah sughra ya. Qadiyah sughra. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan itu apa? Haram ya. Nah, itu qadiyah kedua ya. Setiap yang memabukkan itu haram, qadiyah kubra ya. Nah, maka natijanya al-khamru haramun. Minum arak itu hukumnya haram ya. Jadi dirinci dari juz'i dijelaskan, baru diambil kesimpulan. Nah, kalau ini apa induktif ya? Ada induktif, ada deductif ya. Dicari perbedaan keduanya itu. Dikatakan lazim bagi zatnya mengandung makna bahwa natijah itu melekat pada qiyas dengan melihat pada zatnya bukan pada yang lain ya. Jika tidak terpenuhi unsur zat ini maka tidak bisa dikatakan qiyas, seperti qiyas persamaan. Contohnya Anda sama dengan Zaid dan Zaid sama dengan Amar. Kesimpulannya Anda sama dengan Amar. Nah, ini bukan qiyas ya. Karena melalui perantara yang diketahui dari luar, yaitu menyamakan orang yang disamakan bagi suatu adalah sama dengan suatu yang disamakan itu ya. Nah itu bukan seperti itu ya. Jadi yang dilihat adalah zatnya langsung ya, bukan dari unsur lain ya. Kalau di sini khamar ya, khamar zatnya langsung dan dia memabukkan. Maka setiap yang memabukkan itu haram. Kesimpulannya atau natijanya minuman arak itu haram. Itu ya. Coba nanti dipahami lebih dalam ya. Bagian-bagian kias meliputi satu. Pertama, 3 lafaz yang disebut batasan-batasan yang 3. Yaitu al-haddul asghar. Al-haddul asghar dia menjadi objek ketika ingin mengambil kesimpulan, natijah ya. Jadi belum bisa kita mengambil satu kesimpulan atau natijah kalau belum ada objeknya, dicari objeknya. Seperti sini ada al-khamr pada contoh terdahulu ya. Jadi al-khamr ini menjadi objek. Objek kias ya. Terus al-haddul akbarnya apa? Al-haddul akbar adalah menjadi mahmul atau khabar ya. Dibawa. Dia itu kalau tadi itu al-khamr itu jadi mubtada, maka al-haddul akbar ini dia menjadi khabarnya ya. Sesuatu yang dibawa ya, diangkat. Saat mengambil natijah seperti lafaz haram pada contoh di muka. Ya. Jadi bagaimana kita
menyimpulkan bahwa khamar itu haram dari kata al-muskir itu ya. Nah, maka al-haddul awsat yakni kata yang terulang pada dua qadiyah, yang pertama dan kedua seperti lafaz muskir ya. Di sana ada diulang muskir itu 2 kali. Al-khamru muskirun, ya kan? Itu yang pertama. Wa kullu muskirin haram. Nah, itu muskir kedua diulang ya. Baru disebutkan al-khamru haram ya. Jadi ada 3 ya, al-haddul asghar, al-haddul akbar dengan al-awsat. Awsat ini tengah-tengah ya. Nah, itu yang dalam konteks ini, contoh ini adalah muskir menjadi al-haddul asghar. Sedangkan haram yang ada di akhir itu menjadi haddul akbar, dan al-haddul asghar yang pertama itu khamar ya. Nah, gitu. Qiyas juga meliputi 3 qadaya. Nah, ini dia. Al-muqaddimah as-sughra, yaitu yang mencakup al-haddul asghar seperti al-khamru muskirun. Yang pertama ya. Qadiyah itu kan yang sebenarnya khabar ya, khabariyah. Suatu informasi, suatu berita, ya. Berita mengatakan arak itu memabukkan. Nah, itu makanya dia termasuk al-muqaddimatus sughra ya. Qadayanya namanya qadaya muqaddimah sughra ya. Atau dalam misalnya tadi dia al-haddul asghar ya. Jadi ada al-haddul asghar, al-musughra, itu dia namanya qadiyah ya, qadiyah pertama ya. Kemudian al-muqaddimatul kubra meliputi al-haddul akbar seperti kullu muskirin haram. Setiap yang makan itu apa? Haram. Itu maksudnya al-muqaddimatul kubra. Natijah yang ketiga ini yaitu yang terbentuk dari 2 had. 2 had di atas, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra digabung ya, maka disimpulkan menjadi al-khamru haramun ya. Arak itu apa? Memabukkannya. Kesimpulannya, natijah. Nah, Anda tinggal cari ya dalam banyak masalah hidup ini bisa Anda buat mana dia yang muqaddimah sughra, mana muqaddimah kubra, mana natijah ya. Tentang corona misalnya. Coba Anda buat contoh dari corona. Corona itu atau virus corona itu menular. Setiap yang menular itu mematikan misalnya kan. Maka kesimpulannya corona itu mematikan. Nah gitu ya. Itu. Jadi setiap virus corona itu menular. Kita ulang kata menularnya. Setiap yang menular itu mematikan ya. Maka kesimpulannya virus corona itu mematikan. Gitu ya. Cari contoh yang lain lagi ya. Macam-macam kias. Ada 2 macam kias, yakni iktirani ya, itu iktirani dan istisnai. Iktirani dan istisnai bacanya itu. Iktirani adalah kias yang disebut natijahnya dengan kuat, artinya dengan bagian-bagian yang terpisah. Contohnya, ba'dul kalimati fi'lun. Wa kullu fi'lin la budda lahu min fa'il. Ba'dul kalimati la budda, kurang lah itu ya, tambahkan. Ba'dul kalimati la budda lahu min fa'il. Sebagian kata adalah fi'il, kata kerja ya. Dan setiap fi'il mesti ada fa'il, pelaku. Sebagian kata mesti ada fi'il, pelaku. Nah, ada kata la budda ya. La budda lahu itu penguat ya. Mesti ya. Karena fi'il kalau nggak ada pelakunya, lah siapa yang berbuat? Pekerjaan mesti ada yang bekerja, ya. Itu dia melekat menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kalau bahasa Arab itu ada zat, ada sifat, ya. Tidak mungkin ada sifat kalau nggak ada zat, ya. Zat bisa aja dia beri sendiri, tapi sifat dia harus ada nemplok atau melekat pada zat. Misalnya saya bilang yang berbicara itu sifat. Nah, mana zatnya? Mesti ada orang ya. Mesti ada pelaku. Siapa pelakunya ya? Itu orang ya, orang yang bicara itu. Nah, begitu ya. Itu diperkuat dengan kata la buddalah gitu ya. Nah, ini namanya kias iktirani. Kias ini yang natijanya kuat ya, dengan kuat disebutkan natijanya. Itu yang terakhir tadi ya. Penjelasannya di dalam kias ini natijah disebut pada 2 muqaddimah. Dengan materinya bukan dengan status sosialnya ya. Objek permasalahan adalah sebagian kata. Disebut pada muqaddimah sughra dan mahmulnya yaitu la budda la min fa'il. Tuh ngetiknya banyak salah ya. Disebut pada muqaddimah kubra ya. La budda la min fa'il ya.
Tidak boleh tidak atau mesti ada pelakunya. Istisnai adalah kias yang natijanya atau lawannya disebut dengan nyata bahwa natijah itu ada padanya dengan keadaan sosialnya. Contoh, kullama kan syamsu taliyatan kana naharu mawjudan. Setiap kali matahari terbit, siang ada. Ya, ketika matahari terbit pasti siang ada ya. Lakin syamsu taliyatun, akan tapi matahari terbit ya. Fannaharu mawjudun, maka siang itu ada. Maka karena matahari terbit ya, maka siang ada gitu ya. Nah, ini ada istisnai, mana di istisnai itu lakin ya. Lakin itu akan mengecualikan dia. Contoh lain, kullama kana syai'un namian kana muhtaj ila ghada. Setiap kali sesuatu itu tidur berarti dia butuh asupan makanan ya. Ada tidur dia perlu asupan makanan. Lakin aku ghair muhtaj ila ghada. Ini kebalikan tadi ya. Kan tapi dia tidak butuh kepada makanan. Fahuwa ghairu naim. Dia tidak butuh asupan makanan. Fahuwa ghairu, maka dia fahuwa ghairu namin ya. Sebenarnya naim ya betul ya. Fahuwa ghairu naim, misal lagi. Maka dia tidak tidur ya gitu. Ya. Natijah pada contoh pertama yakni an-naharu mawjud. Ini di atas tadi udah ya. Itu dengan teksnya dia ada di muqaddimah. Demikian lawannya yang kontras lafaz naim ya pada contoh kedua. Kias ini tersusun dari dua muqaddimah. Yang pertama syartiyah, ada syaratnya ya. Itu kullama itu harfu syartin ya. Syarat, dan yang lain disertai adat istisna, pengecualian itu lakinna. Oleh sebab itu kias ini dinamakan kias istisna'i. Jadi ada kullama sebagai syarat dan ada lakinna sebagai istisna. Maka disebut istisna ya. Setiap kali sesuatu itu tidur, dia butuh kepada apa? Asupan makanan. Akan tapi dia tidak butuh makanan. Lah kalau tidak butuh makanan berarti dia bukan tidak tidur ya. Fahuwa ghairu naim. Maka dia tidak tidur ya. Kebalikannya. Kalau dia lakin muhtaj ilal ghada, dia butuh kepada makan. Fahuwa naim gitu ya.